Pernah nggak kamu merasa sudah rajin menabung setiap bulan, tapi kondisi keuangan tetap saja nggak banyak berubah? Saldo tabungan memang bertambah sedikit demi sedikit, tapi harga kebutuhan naik, biaya hidup makin mahal, dan impian seperti membeli rumah atau pensiun nyaman terasa semakin jauh. Lalu muncul pertanyaan, apakah menabung memang sudah cukup untuk membuat kita kaya? Jawabannya, tidak. Di video ini kita akan membahas kenapa menabung saja tidak cukup, kesalahan yang masih dilakukan banyak orang, dan apa yang harus dilakukan agar uangmu benar-benar bisa berkembang. Menabung. Itu penting, tapi sebelum lanjut, kita harus sepakat dulu. Menabung bukanlah kebiasaan yang buruk. Justru menabung adalah fondasi keuangan yang sehat. Dana darurat, biaya pendidikan, liburan, bahkan kebutuhan mendadak semuanya membutuhkan tabungan. Masalahnya bukan pada menabung. Masalahnya adalah jika seluruh strategi keuangan hanya mengandalkan tabungan. Karena tabungan memiliki satu kelemahan besar, nilai uang terus tergerus oleh inflasi. Musuh terbesar uang adalah inflasi. Bayangkan 5 tahun lalu, dengan uang 20.000 mungkin kamu masih bisa membeli beberapa kebutuhan pokok. Sekarang, jumlah barang yang bisa dibeli sudah jauh lebih sedikit. Itulah inflasi. Inflasi berarti harga barang dan jasa terus naik dari waktu ke waktu. Kalau uangmu hanya diam di tabungan dengan bunga yang rendah, daya belinya bisa ikut menurun. Misalnya, kamu punya tabungan 100 juta, angkanya memang tetap 100 juta. Tetapi kalau harga barang naik terus, kemampuan uang itu untuk membeli sesuatu menjadi lebih kecil dibanding beberapa tahun sebelumnya. Artinya, nominalnya sama, nilainya berbeda. Kenapa orang kaya tidak hanya menabung? Orang yang memiliki kondisi keuangan baik umumnya tidak hanya menyimpan uang. Mereka membuat uang bekerja. Caranya bisa berbeda-beda. Ada yang berinvestasi, ada yang membangun bisnis, ada yang membeli aset produktif. Tujuannya sama, supaya uang memiliki peluang untuk bertumbuh seiring waktu. Misalnya, seseorang hanya menyimpan uang selama bertahun-tahun, sementara orang lain mengalokasikan sebagian dana ke investasi yang sesuai dengan profil risikonya. Dalam jangka panjang, hasilnya bisa sangat berbeda karena adanya efek pertumbuhan nilai dan imbal hasil. Tentu setiap investasi memiliki risiko. Karena itu penting memahami produk yang dipilih sebelum mulai berinvestasi. Kesalahan yang sering dilakukan. Banyak orang berpikir, nanti kalau penghasilan saya besar, baru investasi. Padahal yang lebih penting adalah kebiasaannya. Kesalahan lainnya adalah, pertama, semua uang disimpan di rekening. Kedua, tidak punya tujuan keuangan. Ketiga, gaya hidup terus naik setiap kali gaji naik. Keempat, takut belajar investasi karena mendengar cerita orang rugi. Padahal yang berbahaya bukan investasinya, melainkan berinvestasi tanpa ilmu. Apa yang sebaiknya dilakukan? Strategi sederhana yang bisa kamu mulai adalah, langkah pertama, bangun dana darurat terlebih dahulu. Langkah kedua, tetap menabung untuk kebutuhan jangka pendek. Langkah ketiga, mulai belajar investasi secara bertahap sesuai kemampuan. Langkah keempat, terus tingkatkan penghasilan melalui skill, bisnis, atau pekerjaan yang memberikan peluang berkembang. Ingat, tidak ada yang instan. Kekayaan biasanya dibangun melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Menabung tetap penting. Tetapi menabung saja tidak cukup jika kamu ingin mencapai kebebasan finansial. Uang perlu disimpan, namun uang juga perlu berkembang. Semakin cepat kamu memahami cara mengelola uang dengan benar, semakin besar peluangmu mencapai tujuan keuangan di masa depan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi finansial berikutnya. Tulis di kolom komentar. Menurutmu, apa tantangan terbesar saat mulai mengatur keuangan?